Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Hadirin hadirin yang kami muliakan, jajaran pengurus MBCNU Jombang Kota, dan yang sangat saya banggakan seluruh panitia pelaksana konferensi MBCNU Jombang tahun 2023. Alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita bisa merapatkan diri. Tidak lain adalah untuk memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah SWT karena agenda kita, agenda utama amanah yang kita lakukan yakni menyelenggarakan konferensi. Kita sebagai fasilitator konferensi MBCNU Jombang Kota telah terlaksana dengan lancar dan tiada halangan suatu apapun. Mudah-mudahan bagi para masyayikh, para kiai yang telah terpilih menjadi pemimpin yang luar biasa, lebih baik ke depan dalam melaksanakan program dan sebagainya. Salawat serta salam mudah-mudahan terlimpahkan kepada Rasulullah kita Muhammad SAW yang telah memberikan contoh kepada kita semua. Yang ketiga kalinya dalam hari ini kami selaku ketua panitia pertama mengucapkan banyak terima kasih kepada para dulur, para relawan, atau ulama, baik pengurus lama maupun panom yang sudah ikut partisipasi dalam mensukseskan acara tersebut. Kita bangga, kita sangat bahagia karena acara yang kita laksanakan terlaksana sesuai dengan ADRT maupun peraturan pemilihan tatib MBCNU dengan lancar dan sudah terwujud. Ketua Tartibiyah dan juga Raisulia MBCNU Jombang Kota 2023-2028 sebagaimana bulan kemarin, marilah kita ucapkan selamat kepada Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Isom Ahmadi selaku Raisulia MBCNU Jombang Kota dan juga Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Razak selaku Ketua Tartibiyah MBCNU Jombang Kota 2023 sampai 2028. Mudah-mudahan beliau-beliau ini mampu menjalankan kepemimpinan dengan mudah dan tiada halangan suatu apapun. Oleh karena itu kita ucapkan selamat kepada beliau-beliau, mudah-mudahan sehat walafiat dan juga panjang umur, juga segala apa yang beliau-beliau ini rencanakan diberikan Allah kemudahan. Dan tentunya mudah-mudahan kita selama ini sebagai pejuang di Nahdlatul Ulama senantiasa mampu mengabdikan diri kepada Nahdlatul Ulama. Kemudian yang kedua kalinya kami ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh para dulur, relawan, Nahdlatul Ulama yang telah begitu hebat, begitu maksimal menjalankan tugas. Kami dari Ketua Panitia hanya bisa mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan maupun sesuatu yang masih kurang sempurna dalam pelaksanaan kemarin. Tentunya karena memang keterbatasan kami bagi waktu, bagi tugas dan lain sebagainya. Yang paling penting adalah acara tersebut bisa terlaksana dengan sukses. Oleh karena itu pada malam hari ini kita kedatangan pengurus PCNU Jombang yang ini dihadiri oleh Abah Haji Bilkhair. Kami mohon untuk memberikan support arahan atau bagaimana mungkin melakukan pembubaran panitia ini karena tidak mungkin ketua panitia membubarkan diri. Terima kasih dari PCNU maupun dari MBCNU. Kami mohon pertama kali nanti memberikan arahan dan juga Kak Suheb selaku di MBCN pada beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman dari Yai Persib yang
gitu. Nggih. Senyum gimana, Mas? Alhamdulillah kita telah mempunyai gawe. Dimana gawe itu saya laksanakan dan saya tadi diadu sebagai PC. Kemarin saya sudah jalan sedikit, kemudian PC ada yang bantu kasihnya, kemudian DMWC juga belum jelas. Yang jelas kami juga di jajaran kepengurusan MWC lama dan kepengurusan panitia, karena juga saya wakil kedua ya. Jadi saya juga tadi ucapan terima kasih kepada semuanya saja yang telah memberikan sumbangsih, baik itu pikiran utama mentalnya, kemudian yang kedua mungkin keluar beberapa rupiah, ini kami ucapkan terima kasih. Kemudian yang kedua, mohon diketahui apabila nanti ada dana atau keuangan pribadi yang keluar untuk kepentingan panitia, tolong dimintakan ke bendahara panitia sebelum di total dari ada saldo minus atau saldo plus, karena pribadi itu urusan pribadi harus dimintakan. Kemudian yang kedua, kalau memang ada dana yang institusi atau lembaga dari mana yang mungkin punya hutang apa saja, tolong dilunasi, karena nanti biar nanti Gus Basit di dalam menuju surga tidak ada kendala, termasuk panitia semuanya. Contoh di lembaga ini ada sangkut paut katakanlah rokok atau apa dan sebagainya, kopi, mungkin rekan-rekan dari sahabat-sahabat Banser dan Ansor di dalamnya juga ada mungkin diketok-ketokkan sebelum pembukuan ditutup oleh bendahara panitia. Udah yang terakhir, saya mohon maaf untuk kepanitiaan sekiranya belum bisa maksimal karena saya lagi sana di sini dalam tanda kutip tugas tidak biasa. Yang jelas saya belajar ini apa yang diputuskan oleh panitia yang ada. Karena Gus Basit, saya terima kasih untuk mengantarkan beliau menjadi suri tauladan yang notabene-nya beliau yang bisa dengan Yai Razak dan Yai Asar Nur, kita tetap junjung beliau adalah figur yang akan kita jadikan panutan kita ke depan. Terima kasih. Untuk selanjutnya kami mengaturkan kepada Kasweb untuk memberikan penutupan dan ucapan terima kasih, bahkan pembubaran panitia saya bergerak membubarkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya juga menjadi bagian dari kepanitiaan di atas nama bagian dari panitia. Alhamdulillah pelaksanaan konferensi MBCNU Kecamatan Jombang telah terlaksana dengan sukses dan menurut pengurus PCNU pelaksanaan konferensi yang paling rapi, baik itu secara proses maupun secara administrasi, itu Jombang Kota. Kita berikan tepuk tangan. Jadi beberapa hal yang patut kita apresiasi itu kerjasama antara panitia dengan seluruh pengurus ranting itu berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Nah, ini kan kadang di tempat-tempat yang lain itu kan biasanya gak ini kok saya ini ya, tapi di Jombang Kota ini proses itu bisa berjalan dengan baik dan kerjasamanya antara panitia dengan ranting pun juga sinkron. Nah, itu yang pertama.
Yang kedua, saya kemarin membawa uang 500.000 ya. Mas ini 500.000 itu habis di hari pertama untuk 2 hari, habis selama 2 hari. Jadi Hari Sabtu gimana? Sabtu ya, Sabtu. Nah, itu terakhir hari kedua itu tinggal 130 saya pasrahkan ke teman-teman Ibnu untuk tambahan konsumsinya ini apa, beli rokok dan yang lain untuk apa, yang ngurusi sound dan ini loh. Itu jadi 500.000 itu saya pasrahkan gelondongan yang memang tidak saya minta detailnya. Barangkali nanti kalau memang butuh nanti saya mintakan untuk apa, detail pengeluaran. Yang kedua itu, dan selanjutnya barangkali kepanitiaan ini, toh kita ini kan sama-sama di Jombang Kota ya, setiap saat ketemu ya mboten perlu di bubarno grupe wis pokoknya tugasnya selesai ya selesai, berganti tugas yang lain kan itu. Siap. Nah, intinya kan itu. Justru mungkin yang punya bocoran malah Pak Haji Dzulkhair karena masuk tim formatur kan. Nah, soal kepengurusan ke depan itu kan keputusan ada di tim formatur yang diketuai oleh Yai Isom dan juga Gus Rozak. Nah, anggota-anggotanya yang diwakili dari masing-masing ranting itu tentu harapan ke depan akan mengusung kepengurusan yang lebih baik dari yang sudah berjalan dengan baik selama ini. Beberapa pesan yang mungkin yang ini biasa kita sampaikan di seluruh MBJ setelah melaksanakan konferensi. Kewajiban MBJ itu kalau dulu mungkin masih menghidupkan 12 lembaga, maka ke depan 18 lembaga itu harus hidup semua, termasuk barangkali yang tidak ada kan LTN, lembaga taklim Wan Nasr. Nah, termasuk ini kan juga pekerjaannya taklim Wan Nasr kan, NU online. taklim Wan Nasr punya NU online itu juga diantaranya itu. Terus yang tidak boleh dilupakan adalah kelembagaan LKK, karena LKK ini menjadi salah satu program prioritas dari PBNU, Lembaga Kemaslahatan Keluarga. Karena LKK ini sudah ada MOU secara nasional melaksanakan program-program dari Kementerian Agama di LKK. Nah, barangkali soal kelembagaan ini nanti bisa dibahas bersama-sama dengan pengurus nanti yang sudah ditunjuk oleh tim formatur itu bersama Roy Surya dan Ketua Tanfidia, dan mungkin barangkali didiskusikan dengan ranting-ranting, karena kalau lembaga itu boleh double-double tidak masalah. Kalau yang pengurus harian kan tidak boleh. Nah, yang lembaga itu kecuali ketuanya itu boleh merangkap. Jadi kalau ketua Lajisnu tidak boleh merangkap dengan ketua ranting. Tapi kalau anggotanya nanti sekretarisnya dan seterusnya masih boleh. Ya, harapannya ke depan 18 lembaga itu hidup dan berkontribusi untuk jamaah dan masyarakat di Jombang Kota. Ada
bocoran info yang sedang dibahas di PCNU hari ini itu tadi yang sempat saya sampaikan, maksimal tanggal 20 Januari itu harus sudah terlaksana pelantikan bersama seluruh MBCNU dan ranting yang dibentuk pada masa kepengurusan PCNU penunjukan 1 tahun ini. Ada sekitar 12 MBCNU dan 98 kalau nggak salah, di antaranya itu ranting. Nah, itu semuanya nanti akan dilantik bersama-sama serentak di PCNU. Setelah itu masih ada satu PR lagi bagi kepengurusan PCNU yang SK penunjukan ini, melaksanakan PD PKPNU. Jadi ada perbedaan. Sebetulnya kalau konten mungkin perbedaannya tidak terlalu signifikan, hanya sekitar 20% lah. Tetapi ada proses yang sangat berbeda dengan pelaksanaan PKPNU zaman dulu. Jadi PD PKPNU ini nanti semuanya sifatnya proses administrasinya online. Jadi nanti setelah pelantikan kemudian akan muncul jadwal pelaksanaan PD PKPNU yang dimulai dari seluruh pengurus PCNU dan lembaga, kemudian MBCNU dan ranting nanti akan dibagi kalau enggak 2 tahap, 3 tahap. Kenapa pengurus PCNU semuanya harus melaksanakan itu? Karena sampai hari ini PBNU masih belum memiliki formula mengkonversi ijazah PKPNU untuk diakui sebagai proses kaderisasi formal. Tetapi proses itu kaderisasi formal ya. Kaderisasi itu kan macam-macam, ada non formal kan. Nah, tapi proses kaderisasi formal yang PKPNU masih belum ada skenario. Bukan tidak diakui, tapi masuk belum ada skenario pengakuan. Nah, makanya PCNU mengambil kebijakan bahwa seluruh pengurus meskipun yang dulu sudah pernah, apalagi beberapa periode PKPNU yang dulu itu banyak yang tidak keluar ijazahnya. Nah itu karena nanti kalau kemudian kabarnya itu tahun depan itu ada skenario konversi dari PKPNU bisa dikonversi menjadi PD PKPNU, tapi syaratnya itu tadi harus sudah ada ijazahnya. Nah, karena berdasarkan itu jadi ada ijazah dan surat berita acara baiat. Sampai hari ini PCNU belum menemukan satu dokumen pun terkait itu di kantor PCNU. Permasalahannya itu ya. Karena nanti kalau kemudian dokumen itu tidak ditemukan, akhirnya kan syarat sebagai pengurus itu kan punya sertifikat PKP. Nah itu, atau sertifikat kaderisasi formal dari Banom tapi tingkat lanjut. Jadi kalau yang pernah di Ansor, di Muslimat, di Fatayat itu bisa dikonversi, tapi bukan tingkat dasarnya. Yang tingkat lanjut bisa dikonversi setara dengan PD PKPNU. Nah itu. Nah saya yakin nanti semuanya barangkali di pengajuan SK itu masih belum mencantumkan sertifikat PD PKPNU ya. Di ranting kan juga kemarin kan tidak ada yang mencantumkan itu. Nah, padahal itu menjadi bagian dari persyaratan untuk pengajuan SK. Kenapa secara formal semuanya harus dilaksanakan? Ini berkaitan dengan penetapan
klasterisasi PCNU dan PWNU. Jadi dalam waktu maksimal 6 bulan setelah adanya pelaksanaan musran dan konferensi, itu laporan prosesnya dari mulai lampiran undangan, daftar hadir, berkas ini kan semuanya harus dikirim ke PBNU. Nah, itu sebagai bahan evaluasi untuk penilaian penetapan klaster. Kita PCNU Jombang masuk klaster A. Nah, kalau nanti kemudian di tahap ini kita tidak mampu melaporkan itu, maka klaster itu juga bisa saja turun kan itu. Kalau klasternya turun, ya konsekuensinya adalah ranting tidak punya hak suara itu di konferensi MBC, apa PCNU. Nah, jadi banyak hal yang terjadi di periode ini, termasuk agak ribet di soal-soal administratif. Bukan maksud dari pengurus PCNU itu kok saya tambah ribet nggawe aturan renono. Nah, karena memang aturan yang disepakati di dalam muktamar itu ya adanya itu, maka konsekuensinya harus kita laksanakan. Meskipun dalam proses itu PCNU masih memberikan ruang, menyiapkan tenaga untuk membantu proses penyiapan berkas-berkas yang dibutuhkan oleh ranting dan MBC. Nah, jadi dua hal itu yang akan menjadi persiapan siapapun nanti dari pengurus-pengurus lama yang masuk di dalam kepengurusan MBCNU periode 2023-2028. Harapannya memang tidak terlalu banyak berubah. Jadi komposisinya itu tidak terlalu banyak perubahan yang drastis di kepengurusan ke depan, tetapi ya sama. Jadi perubahan itu kan sesuatu yang tidak bisa dihindari ya. Jadi apapun yang terjadi ketika ada proses pergantian, tentu semuanya kita harus mulai membiasakan diri dengan pola-pola yang dibangun atau iklim yang dibangun oleh pengurus atau pemimpin yang baru gitu ya. Karena setiap pemimpin itu kan punya model dan pola kepemimpinannya sendiri-sendiri. Nah, karakternya beda. Meskipun secara garis aturan main tetap harus mengikuti berpatokan pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PBNU. Ya, barangkali itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Jadi saya tidak berani mengatasnamakan PCNU, tapi saya ada di PCNU dan ini yang biasa kita sampaikan di forum-forum pasca pelaksanaan konferensi. Mungkin itu saya juga atas nama pribadi mengucapkan terima kasih kepada para kiai, sahabat-sahabat dan semuanya yang telah ikut berpartisipasi mensukseskan pelaksanaan konferensi MBCNU Kecamatan Jombang. Dan apabila ada hal-hal yang kurang berkenan selama saya menjadi bagian dari MBCNU, baik di caretaker yang pertama maupun di caretaker yang kedua, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyambung apa yang dikatakan jadi memang saya formatur untuk kepengurusan MBC 2023. Informasi terkait dengan NU ke depan. Jadi
tingkat MBCNU maupun di BCNU. Tentunya kami secara pribadi itu terlibat di NU itu sebuah pembelajaran yang luar biasa, mulai dari pembelajaran ilmu administrasi, pembelajaran legalisasi, memimpin di beberapa ranting. Karena jelas saya di NU itu mualaf, gak pernah di Ibnu Ansar moro-moro jadi ketua ranting NU Sengon. Alhamdulillah. Sertifikat Jalur Ansor. Dirosah di Jalur Ansor. Tentunya Iya ini Ansor. tentunya kami itu selama ini pengabdian di NU itu gelinding sebagaimana perjalanan air, dan kami juga ngangsu ilmu kepada para masyayikh dan juga para organisatoris. Belum tentu ngapunten saya yang tingkat di perkuliahan S2 dan juga berprofesi di dosen itu belum tentu paham tentang mekanisme maupun aturan dan juga kultur di organisasi NU maupun struktur kita belum tahu. Cuma ketika masuk alhamdulillah banyak ilmu yang kami dapat. Tentunya itu memang kami niati silaturahim dan ngangsu kaweruh, terutama adalah untuk tabarukan kepada masyayikh. Akhirnya alhamdulillah nih, paham. Yang penting ada kemauan, pasti ada jalan, dan juga bergaul, mendekat dengan majelis para ulama itu luar biasa banyak ilmunya dan banyak keberkahannya. Makanya kami dari awal itu dimanapun posisinya, dimasukkan atau tidak, kami itu siap membantu. Tentunya itu membantu itu dalam kategori setelah melakukan tugas kewajiban pribadi profesinya masing-masing. Laki-laki kita itu membantu semampunya, karena sesuai dengan perintah Nabi, kalau tidak amartukum bi amrin fa'tu mastata'tum. Ketika ada perintah itu wajib dilakukan semampunya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu dasar kami. Tentunya memang di NU itu intinya kan komunikasi dan mempelajari. Saya yakin dapat ilmu gitu aja. Itu yang saya rasakan. Pertama bahaya itu. Itu moto kami. Tentunya yang lain juga saya yakin seperti itu. Kita tidak tahu menahu apa yang terjadi. Yang jelas niat utama hanya mengabdikan diri dan memperjuangkan Nahdlatul Ulama. Itu mungkin dari kami. Untuk selanjutnya, apakah ada masukan-masukan dari sahabat-sahabat yang lain terkait dengan kita, apa yang akan kita lakukan? Atau yang jelas tadi ada masukan grup itu jangan dibubarkan. Kita sepakat, makanya kita rubah tema grup kita Forum Ngopi MBCNU, karena tradisi NU yang nggak bisa ditinggalkan adalah ngopi. Dan mohon maaf mungkin rapat kita agak molor malam hari ini, tentunya banyak agenda yang lain yang sama-sama harus kita selesaikan. Dan tentunya lagi-lagi kami mengucapkan banyak terima kasih atas segala bantuan, jerih payah maupun partisipasi secara lahir batin, baik itu yang terlihat maupun tidak terlihat. Tentunya ini saya yakin Allah akan membalas segala yang kita lakukan. Untuk selanjutnya kami minta pernyataan LPG yang kami sampaikan melalui grup di Forum Ngopi MBCNU ini bisa diterima nih. Bisa diterima nih. Tentunya ini masih ada uang sisa, kita gunakan untuk ngopi-ngopi malam hari ini, dan nanti kalau masih tersisa nanti akan kami kembalikan kepada MBCNU, pada bendahara terpilih, karena sumber dana dari bendahara MBCNU jumlah itu yang kami tulis di dalam grup. Tentunya kemarin kita dapat support dana dari PMTNU itu kurang lebih 1.850.000 itu di cover untuk sekretariatan kalau apa Sanpas nih 1.850. Ya, yang lain itu dari MBCNU langsung. Oh,
keuangannya masih Sing sisa nih. Ini masih sisa. Niki Pak Arifin apa saya pinter Pak. ini tersisa kurang lebih 340 dan ini masih kurang lebih ada 80.000. Berarti hampir 400 sekian ya. Itu yang tersisa. Tentunya ini awalnya bersumber dari MBCNU, tentunya dari beberapa simpatisan maupun donasi ranting yang dimasukkan kepada rekening MBCNU melalui bendahara. Makanya kemarin di dalam LPC itu kan saya sangat menekan kepada ranting-ranting agar sergap untuk memberikan donasi pada MBCNU dan BCNU karena itu memang aturan. Kemarin kita lihat banyak yang menerima hasil kaleng NU, ternyata ketika setor ke MBCNU sangat lemah, sangat sedikit sekali. Kemarin kami evaluasi, tentunya ke depan agar tidak seperti itu lagi, harus ditegakkan secara administratif dan ADRT. Mungkin ini luapan-luapan yang kami sampaikan. Tentunya ke depan mudah-mudahan lebih baik dan pengabdian kita lebih totalitas dan maksimal. Untuk malam hari ini, marilah kita tutup pertemuan forum LPC atau apa namanya LPC Panitia Konferensi MBCNU Jombang Kota dengan doa yang dipimpin oleh Panjenengan Bapak Haji Ali Mahfuz. Untuk beliau kami sampaikan, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pada beliau. Demikian tadi acara syafaat pembubaran panitia Konferensi MBCNU Jombang Kota 2023 telah berlangsung dengan lancar dan mudah-mudahan diberikan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita akhiri bersama-sama dengan bacaan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya kalau yang saya masuk dan menjadi tradisi di kegiatan NU, mari kita tutup dengan bacaan wal asri sebanyak 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim.
wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sekian, terima kasih dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Banyak terima kasih kami sampaikan. Walakum minkum waffaqanallahu wa yuhibbu wa yarda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.